Siapkan kopi untuk menikmati alurnya. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Pada pertemuan reuni teman sekelas, seseorang bertanya kepada Liu Ruyan, jika bisa mengulang kembali, kamu akan memilih Jiboda atau Yi Tengcheng? Lihat saja wajahnya sedikit kemerahan karena mabuk ringan, matanya membeku dengan kabut, lalu dia menghela napas pelan dengan ekspresi penuh kesedihan dan berkata, dulu rasa harga diri saya sangat rendah. Saya merasa diri saya berasal dari latar belakang yang tidak baik dan akan menyusahkan Cheng. Karena itu, saya dengan mudah diperdaya oleh kebaikan kecil yang diberikan Jiboda. Betul sekali, sekarang dia benar-benar berbeda. Saya membantunya tumbuh, selalu menjadi sandaran baginya, dan membantu mengembangkan karirnya. Kini dia sukses, namun malah menganggap bahwa kesuksesannya datang dari usaha sendiri. Apa yang saya berikan dianggap hanya kebaikan kecil, dan dia merasa pantas mendapatkan yang lebih baik. Sedangkan untuk saya, dia tidak mengerti. Dia berkata, aku sudah menikah denganmu, apalagi yang kamu inginkan? Hari ini adalah ulang tahun saya. Sebenarnya saya sama sekali tidak berencana merayakannya bersamanya. Namun dia menyiapkan meja penuh makanan dan bertanya apa keinginan ulang tahun saya. Saya dengan tidak sabar memijat bagian tengah dahi, meniup lilin dengan sangat cuek, tapi kemudian dengan tulus menyatukan kedua tangan dan berkata dengan nada serius, semoga kita bisa segera bercerai. Kalimat itu membuat Liu Ruyan terpaku di tempatnya, senyum yang tidak terlalu cerah di wajahnya perlahan menghilang. Seperti yang saya duga, Liu Ruyan kembali menunjukkan wajah marah dan berkata, aku bahkan belum menyalahkanmu, kenapa kamu malah marah? Aku sudah kembali, apalagi yang kamu inginkan? Jika kamu terus menyebutkan perceraian, aku akan mengambilnya secara serius. Saya hanya merasa lelah. Selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa. Ketika dia marah, saya harus dengan giat menenangkannya. Tapi jika saya marah dan tidak segera menemukan cara untuk meredakan suasana, pada akhirnya saya yang harus menenangkannya. Saya melihat Liu Ruyan dengan wajah penuh kesusahan. Benar juga, dia terbang jauh dari Eropa Utara untuk bertemu saya, menghabiskan satu sore penuh untuk memanggang kue, memasak sendiri meja penuh makanan, dan sibuk bekerja hingga sekarang hanya untuk merayakan ulang tahun saya. Namun saya bahkan malas untuk menyentuh sendok dan garpu, sangat tidak menghargai usaha dia. Jika di masa lalu, istri saya merayakan ulang tahun saya pasti akan sangat terharu. Kalau saja dia tidak baru saja berlibur selama seminggu di Eropa Utara bersama Yi Tengcheng. Saya menatap matanya dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, bercerai? Bercerai? Aku bilang bercerai. Apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Jika tidak jelas, aku bisa mengulanginya, hanya mohon kamu mengambilnya secara serius. Wajah Liu Ruyan benar-benar menjadi dingin. Dia menggigit bibir bawahnya dengan kuat hingga bibirnya memucat karena kekuatan itu. Dia berdiri dengan cepat, kursinya terdorong ke belakang dengan suara gesekan, cirak. Lalu dia berkata, Jiboda, apakah kamu merasa lucu? Ini sebenarnya bisa saja aku tidak bilang padamu. Dia menarik napas dalam beberapa kali untuk mencoba menenangkan diri, kemudian berkata, apa kamu tidak akan berhenti? Aku bahkan bergegas kembali untuk merayakan ulang tahunmu bersama kamu. Sudahlah, pikirkan apa saja yang kamu mau, aku akan mandi dulu, kamu sendiri tenangkan diri sebentar. Setelah berkata itu, dia pergi ke atas tanpa melihat ke belakang. Saya melihat kue dan makanan yang masih mengeluarkan uap panas di atas meja, sungguh tidak mengerti. Dari mana dia mendapatkan keyakinan bahwa sekadar merayakan ulang tahun saya dan memasak makanan bisa menyetarakan apa yang saya lakukan untuknya saat ulang tahunnya? Tidak peduli berapa banyak hal yang saya lakukan atau berapa banyak hadiah yang saya berikan, selama ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia langsung bisa berubah wajah. Hari ini, teman-teman saya sudah menyiapkan makanan dan minuman lezat, bahkan ada model cantik. Saya seharusnya bisa merayakan ulang tahun yang sempurna bersama mereka, tapi semua itu terganggu karena kedatangan tiba-tiba Liu Ruyan. Dia tampak lembut dan penyayang, menggenggam lengan saya dan berkata, sayang, aku datang menjemputmu pulang, lalu menarik saya pergi. Saya tidak membuatnya malu, bahkan masih tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan kepada teman-teman saya. Bukan karena saya bisa menahan diri dengan baik, tapi hanya karena saya sudah terbiasa menjadi orang yang menjunjung tinggi kehormatan, jadi secara tidak sadar ingin melakukan hal yang pantas. Liu Ruyan sedang mandi di lantai 2, saya bersandar di sofa dan merokok. Telepon berbunyi ketika saya sedang menghisap rokok kedua. Panggilan dari Tengcheng. Setengah menit nada dering, saya hanya menatapnya dengan tenang tanpa menjawab, lalu mematikan puntung rokok di atas abu rokok dan menuangkan segelas minuman keras untuk diri saya sendiri. Telepon berbunyi lagi, tetap dari Yi Tengcheng.
Saya menekan tombol jawab dan mengaktifkan mode speaker. Suara tidak sabar Yi Tengcheng terdengar. Di mana Ruyan? Suruh istri kamu menjawab telepon. Saya tidak berkata apa-apa dan menghabiskan minuman dalam gelas itu dalam satu tegukan. Dia berkata, Ji Boda, bicara. Aku tahu kamu sedang mendengar, suruh istri kamu menjawab telepon, aku ada urusan dengannya. Dia berkata lagi, jangan sia-siakan waktu. Jika bukan karena HP-nya mati, kamu pikir aku akan menelponmu? Ada kemarahan yang tidak bisa ditahan dalam suaranya. Saya dengan nada datar berkata, dia sedang mandi. Ada apa? Yi Tengcheng terdiam, beberapa detik kemudian dia berbicara lagi dengan mencaci maki. Seberapa banyak kamu menekan hasratmu hingga harus tergesa-gesa seperti ini? Apakah di otakmu hanya ada urusan ranjang? Kalimat itu membuat saya tertawa. Saya berkata, dia adalah istriku, sah secara hukum, bahkan polisi tidak bisa mengganggunya. Apa yang kamu pikirkan? Atau mungkin kamu tidak nyaman dan ingin dia tetap setia padamu saja? Dia dengan marah berkata, kamu bohong. Bagi kamu, Liu Ruyan mungkin seperti dewi yang sangat berharga, tapi bagiku, dia bukan apa-apa. Layaknya bangsawan yang jatuh miskin, meskipun penuh utang, kamu tetap berbicara dengan percaya diri seperti sekarang. Namun saya tidak mau berseteru dengannya dan berkata, jangan omong kosong, apa sebenarnya urusannya? Jika tidak mau bilang, aku akan mematikan teleponnya. Kata sandinya. Yi Tengcheng menjerit, apa kata sandi rumahmu? Yang ada di utara kota, angka panjang sekali, siapa yang bisa ingat? Kata sandi rumah di utara kota itu diatur oleh Liu Ruyan, yaitu 948.364, yang juga merupakan kata sandi kunci HP-nya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengubahnya. Saya pernah bertanya kepada Liu Ruyan apa makna dari 6 angka itu, dan dia dengan pandangan yang menghindar berkata, tidak ada makna khusus, hanya dibuat secara sembarangan. Saya dulu benar-benar mempercayainya, tapi kemudian secara tidak sengaja memasukkan angka-angka itu di HP dan muncul tulisan, Yi Teng. Saya tidak berkata apa-apa, mematikan telepon dan melemparkannya ke satu sisi. Ketika saya akan menuangkan minuman keras lagi, Liu Ruyan keluar dengan membungkus diri dengan handuk dan sedang menyeka rambutnya. Saya menyerahkan sebuah berkas dokumen padanya, dan dia dengan bingung bertanya, apa ini? Saya berkata, surat pernyataan perceraian. Tanda tangani saja. Liu Ruyan menatap saya dengan dingin dan berjalan melewati saya ke arah lemari minuman. Saya mengangkat tangan dan menyebarkan seluruh makanan di atas meja. Suara benturan dan pecahnya barang-barang terdengar sangat menusuk telinga di dalam ruangan yang sunyi pada tengah malam. Wajah Liu Ruyan memerah karena kemarahan, dia menjerit dengan suara tinggi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hanya karena aku pergi berlibur bersama Yi Tengcheng, kamu ingin bercerai denganku? Saya tertawa sinis dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Jangan terlalu menyombongkan diri. Atau kamu menandatangani surat pernyataan perceraian ini sekarang dengan tenang, atau aku akan membuatmu kehilangan nama baik dan kehancuran sebelum kamu menandatanganinya. Liu Ruyan menggigit bibirnya dan dengan marah melemparkan handuk ke lantai. Kemudian berkata, tidak masuk akal. Dia berbalik untuk kembali ke atas lantai, tapi saya membuka mulut, Yi Tengcheng baru saja menelpon. Dia bilang tidak bisa menghubungimu dan tidak tahu kata sandi rumah, jadi tidak bisa masuk. Sesaat kemudian, langkah Liu Ruyan terhenti, dia berkata dengan terkejut, mengapa kamu tidak bilang lebih awal? Apakah kamu sudah memberitahu dia kata sandinya? Saya menjawab, kenapa aku harus memberitahunya? Saya berkata dengan sangat dingin. Alis Liu Ruyan mengerut lebih dalam dan berkata, dia bilang Cheng hanya datang meminta bantuan kita. Mengapa kamu seperti ini? Setelah berkata itu, dia berjalan cepat ke atas untuk mengganti pakaian. Tapi saya dengan sangat cepat berlari ke depannya dan menendangnya hingga dia jatuh ke tanah. Saat dia akan terjatuh, saya menekannya dan mengikat tangannya ke belakang. Liu Ruyan berjuang dan berkata dengan tidak puas, Ji Boda, apa yang kamu lakukan? Saya membungkuk mendekatinya, menepukkan berkas dokumen ke wajahnya dan berkata, tanda tangani surat perceraian ini, kalau tidak kamu tidak akan bisa keluar rumah, biarkan kakak Cheng Mu itu mengembara keliling jalan saja. Kali ini Liu Ruyan terdiam sangat lama, kemudian dia berkata, kau tahu tidak, yang paling aku benci adalah kamu selalu hanya bisa menggunakan kekerasan. Saya terdiam. Kalimat itu membuat saya seperti seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi tidak ada salahnya juga. Hubungan saya dengan Liu Ruyan sangat kompleks. Pada tahun-tahun paling susah, kita tinggal di lantai yang berbeda di gedung yang sama tapi tidak pernah berkata sepatah kata pun. Ayah saya adalah orang yang pemalu,
Setelah dirampok semua hartanya oleh seorang wanita, dia bahkan melompat dari gedung tinggi. Kakek saya yang sangat sedih kemudian mengajari saya untuk menjadi pria sejati. Dan sejak kecil saya belajar tinju dari pamannya yang tinggal di lantai bawah. Paman itu adalah pelatih tinju dengan tubuh yang berotot, tapi dia memiliki seorang putri yang lemah dan sering sakit, sehingga dia merawatnya seperti seorang putri. Itu adalah Liu Ruyan dan ayahnya. Saat kecil saya selalu mengajak Liu Ruyan bermain, melindunginya, dan berkata bahwa dia adalah orang saya yang akan saya jaga. Dan saya memang menjaganya selama 10 tahun, sampai kakek saya meninggal dan ayahnya juga wafat. Kita menjadi anak-anak yang tidak punya sandaran, seharusnya saling mendukung dan menghangatkan satu sama lain. Tapi sangat anehnya, tanpa alasan khusus dia mulai menjauhi saya. Bukan saya bodoh, saya rasakan bahwa dia tidak menyukai kehadiran saya. Jadi saya tidak lagi mencoba menghampirinya dengan semangat tinggi padahal dia cuek. Dia pandai dalam pelajaran dan cantik, tapi sifatnya dingin dan tubuhnya lemah, jadi tidak bisa akur dengan siapapun. Saat di sekolah menengah, ada gadis yang iri padanya dan mulai menyakiti dia. Saya mendengar salah satu gadis itu berkata kepada beberapa preman luar sekolah, bangsat itu sangat menjengkelkan, lebih baik kita patahkan salah satu jarinya saja. Jari-jari Liu Ruyan itu digunakan untuk belajar, menulis, dan mengubah hidupnya. Saya mengikuti mereka dan dengan cara yang diajarkan ayah Liu Ruyan, saya memberikan pelajaran yang keras kepada mereka. Meskipun saya juga terluka, tapi tidak apa-apa, kulit saya tebal dan bisa bertahan. Saat saya membawa tas sekolah berjalan ke atas lantai, Liu Ruyan dengan wajah marah menungguku di tempat yang gelap. Dia menarik saya pergi ke rumahnya, mengambil kotak pertolongan pertama, dan dengan mahir merawat lukaku. Itu adalah kalinya saya masuk rumahnya setelah ayahnya wafat. Ayah Liu Ruyan meninggal karena terbakar saat melakukan tindakan kebaikan untuk menolong orang lain. Keahlian bertarungnya sebenarnya cukup untuk menghadapi mereka, tapi salah satu dari mereka membawa pisau. Pisau itu menusuk perut ayah Liu Ruyan, kemudian ditarik keluar dan menusuk lagi. Ayah Liu Ruyan bahkan tidak sempat melihat Liu Ruyan untuk yang terakhir kalinya. Orang yang dia tolong kabur pada malam hari dan menghilang tanpa jejak, sedangkan orang yang menusuknya takut tapi tidak mampu membayar uang ganti rugi sedikit pun. Liu Ruyan berlutut di depan makam ayahnya, menangis deras dan berkata dengan penuh kebencian bahwa ayahnya pantas mendapatkan itu karena tidak menyadari kemampuannya sendiri. Dia berkata bahwa yang paling dia benci adalah orang yang hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dan sejak saat itu dia tidak mau lagi berbincang denganku. Pada hari itu, dia menunduk merawat luka di tanganku dengan suara pelan dan lembut, berkata, "Ji Boda, jangan pernah lagi bertarung dengan orang lain, terutama karena aku." Liu Ruyan belum pernah diperlakukan seperti ini olehku, dia dengan marah menandatangani namanya di akhir dokumen, melemparkan surat perceraian ke lantai, kemudian berpakaian dan pergi dengan membanting pintu. Saya tidur dengan nyenyak dan setelah terbangun sendiri, saya memanggil perusahaan pemindahan barang untuk mulai memindahkan barang-barang saya. Saat Liu Ruyan kembali, pekerja sedang membawa lukisan kanvas raksasa keluar rumah. "Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh kalian menyentuh barang ini?" Liu Ruyan turun dari mobil dan berlari cepat ke sana dengan wajah penuh kemarahan. Pekerja saling memandang bingung, kemudian saya keluar perlahan dan berkata, "Aku yang menyuruhnya." "Ada masalah?" Liu Ruyan menggigit bibirnya dan berkata dengan tidak senang, "Apakah kamu sakit jiwa?" Namun sesaat kemudian suara seorang pria terdengar, "Bukankah ini lukisanku?" "Ruyan, ternyata kamu yang membelinya. Mengapa kamu tidak bilang padaku?" Yi Tengcheng turun dari mobil dengan pandangan penuh kegembiraan saat melihat lukisan itu. Liu Ruyan terkejut dan secara tidak sengaja melihat ke arahku. Saya sedikit tersenyum dan berkata, "Bukan, aku yang membelinya. Dulu aku buta huruf, menghabiskan hampir 20 juta untuk membeli barang sampah seperti ini. Sekarang semakin aku pikirkan semakin merasa jijik." Itu terjadi saat karir media sosial Liu Ruyan baru mulai berkembang. Pada waktu itu saya harus bekerja di siang hari, dan malamnya kembali rumah untuk menulis naskah serta mengedit video untuknya. Saya sibuk sekali setiap hari tapi tetap menyisakan waktu untuk menemani dia. Dia ingin saya menemani dia melihat pameran seni rupa. Saya tidak mengerti tentang seni dan tidak bisa membedakan yang baik atau buruk, tapi saya melihat dia berdiri lama di depan sebuah lukisan dan masih merasa tidak ingin pergi saat akan pulang. Jadi saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya dan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk Liu Ruyan. Setelah itu kita sering pindah rumah, rumahnya semakin besar, dan lukisan itu selalu kita bawa bersama. Saya berpikir dia menghargainya karena itu adalah hadiah ulang tahun dari saya. Sampai suatu hari dia pergi ke Hong Kong untuk membuat video bersama Yi Tengcheng. Yi Tengcheng membuat sebuah lukisan dengan tanda tangan yang sama persis dengan lukisan itu.
Bagaimana rasanya saat dunia seolah hancur berkeping-keping? Sulit untuk menjelaskannya. Saya hanya tahu bahwa saya berjongkok di lantai sangat lama. Wajah saya memucat, rahang saya menggigil dengan kuat hingga bibir saya terluka dan terasa seperti rasa besi karat. Kata-kataku jelas menyakitkan Yi Tengcheng. Dia menggigit bibirnya dan berlari cepat ke arahku sambil berkata, "Apa maksudmu sebenarnya? Kalau berani, ucapkan lagi sekali." Saya mengangkat bahu dan berkata, "Barang sampah, barang sampah, barang sampah, sudah 3 kali. Bagaimana?" Yi Tengcheng sangat marah. Liu Ruyan mencoba menariknya tapi dia semakin terbakar kemarahan, mencaci maki sambil ingin menyerangku. Namun sesaat kemudian, Liu Ruyan memberikan tamparan keras di wajahnya. Yi Tengcheng tidak percaya dan berkata dengan menggigit bibir, "Apa maksudmu? Kamu berdiri di pihak mana?" Dia melepaskan diri dari cengkeraman Liu Ruyan dan berbalik ingin pergi. Tapi Liu Ruyan tetap menggenggam lengan bajunya dan tidak mau melepaskannya. Dengan nada hampir memohon, dia berkata, "Nanti kita harus bertemu dengan sutradara Wang. Tenangkan dirimu dulu ya. Nanti aku akan jelaskan padamu. Kamu tunggu aku di dalam mobil dulu baik tidak?" Yi Tengcheng menggigit bibirnya, menatapku dengan mata memarahi, akhirnya menelan kemarahan itu dan berbalik masuk ke dalam mobil. Liu Ruyan mau berkata apa, tapi aku menatapnya dengan senyum sinis dan berkata, "Yi Tengcheng tidak tahu, tapi aku mengerti. Kamu tampaknya menghalangnya, tapi sebenarnya kamu khawatir aku akan menyakitinya. Sungguh layaknya istri yang baik hati, tapi kamu khawatir berlebihan. Aku tidak akan menyentuhnya. Mengorbankan diri untuknya? Tidak ada gunanya." Ekspresi Liu Ruyan sedikit membeku. Dia berkata, "Apa omong kosong yang kamu ucapkan? Aku hanya mengingat hubungan masa lalu dan ingin membantunya. Jangan kamu pikirkan hal-hal kotor." Sombong adalah satu-satunya kata yang bisa aku pikirkan untuk menggambarkanmu. Aku tertawa sinis dan berkata, "Apakah kamu tidak mau menikah dengannya?" "Tidak, kamu tidak pantas padanya." Yi Tengcheng adalah anak kaya dari keluarga terpandang. Saat aku dan Liu Ruyan hanya punya uang 5 yuan per hari untuk makan, sepasang sepatunya saja bernilai 30.000 yuan. Seorang putra mahkota dari keluarga kaya seperti itu seharusnya tidak pernah kita temui. Tapi pada tahun itu dia pindah sekolah dan belajar di SMA kita selama setahun. Putra mahkota yang kaya dan tampan itu langsung terpikat pada Liu Ruyan. Dia berkata, "Hei, bolehkah aku duduk di sebelahmu?" Liu Ruyan mengerutkan kening dan berkata, "Tidak boleh." Dia berkata lagi, "Bolehkah kamu mengajarkanku mengerjakan soal?" Liu Ruyan menjawab, "Tidak punya waktu." Dia menyatakan perasaannya, "Ruyan, aku suka padamu." Liu Ruyan menolaknya, "Aku tidak suka padamu." Setelah ditolak berkali-kali, putra mahkota itu marah besar dan mulai melakukan bullying terhadap Liu Ruyan. Misalnya menyiramkan air ke atas kertas ujiannya, menuangkan mangkuk penusuk ke badannya, mengejek gaya pakaiannya yang dianggap kampungan, atau menuduhnya mencuri barangnya. Liu Ruyan menyuruhku jangan ikut campur, tapi aku dengan sepihak mencari Tengcheng dan memperingatkannya agar tidak menyentuh Liu Ruyan lagi. Kalau tidak aku akan memperlakukannya dengan tidak ramah. Kali itu Liu Ruyan marah besar, dia memaksaku untuk meminta maaf pada Yi Tengcheng, kemudian membantunya pergi ke rumah sakit. Dia berkata padaku, "Kita tidak bisa mengganggu Yi Tengcheng. Kamu mengerti kan? Kita hanya bisa menahan diri sampai kita tidak perlu lagi melihat wajah orang lain." Aku selalu berpikir bahwa Liu Ruyan membencinya, tapi manusia itu kompleks. Tidak ada cinta yang murni-murni, juga tidak ada kebencian yang murni-murni. Selalu ada percampuran cinta dan benci. Liu Ruyan mengabaikan pekerja yang sibuk di dalam rumah, mengambil berkas dokumennya dan berbalik pergi sambil berkata, "Silakan saja sesuka MU." Tentunya aku juga akan melakukannya sesukaku. Aku membuang lukisan itu, membuang foto prewedding, membuang kasur di kamar utama, bahkan membuang beberapa lemari penuh baju dan tas milik Liu Ruyan. Akhirnya truk terakhir membawa barang-barangku pergi dengan rombongan yang besar. Pada malam itu, aku berbaring di sofa dan minum sepanjang malam, mata terbuka sampai hampir pagi baru bisa tidur. Saat aku terbangun, tubuhku ditutupi selimut dan ruangan sudah bersih rapi. Aku tidak terkejut, tidak mengira itu karena aku tidur berkeliaran atau ada pencuri yang masuk. Satu-satunya orang yang bisa menemukan tempat ini adalah Liu Ruyan. Betul saja, saat aku keluar, dia sedang memasak mie. Liu Ruyan cepat belajar apa saja. Pada tahun-tahun ketika kita sangat miskin dan tidak mampu membeli makanan jadi, dia membuat makanan sendiri, memasak nasi, memasak sayuran, membuat sup. Dia selalu bisa membuat makanan yang enak hanya dengan sekali belajar. Aku sama sekali berbeda dengannya. Dia tidak mengerti dan berkata,
Kenapa kamu tidak mengikuti resep saja? Selalu suka berpikir sesuatu yang tidak terduga. Aku juga tidak mengerti dan berkata, hanya saja tidak ada bawang daun. Apa salahnya kalau tidak ada? Tidak usah harus pergi membeli. Tahun-tahun penuh kekacauan itu, tapi kalau aku pikirkan dengan saksama, rasanya seperti sudah terjadi di kehidupan sebelumnya. Dia berkata, sudah bangun? Cuci muka dan gosok gigi, lalu sarapan. Aku tidak bergerak dan berkata, rumah ini adalah harta kekayaan sebelum menikah, jadi jangan datang lagi ke sini kelak. Tangan Liu Ruyan yang sedang mengaduk mie terhenti, dia mematikan kompor dan mesin hisap asap, kemudian berbalik dan bertanya, aku bisa memberikan jaminan bahwa tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Aku sudah menikah denganmu, apalagi yang membuatmu tidak puas? Inilah yang membuatku tidak puas. Aku berkata, kamu merasa menikah denganku adalah karunia yang sangat besar. Aku tertawa dan berkata, maka sungguh menyakitkan hatimu ya. Ketika kita berusia 18 tahun, kita lulus ujian masuk perguruan tinggi. Liu Ruyan mengambil jurusan desain busana dan bekerja paruh waktu sebagai model gaya berpakaian di platform Xiao Hongshu. Aku tidak secerdas dia dalam berpikir ide bisnis, jadi aku menjual barang-barang kecil dan mengambil selisih harga untuk mendapatkan untung, kemudian bekerja sebagai pelatih tinju pendamping. Pada tahun kedua kuliah, dia mulai terkenal dan punya banyak ide baru. Aku menyewa sebuah tempat di luar kampus dan membuka pusat kebugaran, menjadi pemilik usaha kecil. Pada semester kedua tahun kedua kuliah, dia membuka toko online menjual pakaian wanita, tapi mengalami kerugian besar karena tingkat pengembalian barang yang terlalu tinggi. Aku menjual semua barang di pusat kebugaran dan menggunakan semua tabunganku untuk membantunya membayar utangnya. Pada usia 20 tahun, kita tidak pernah kekurangan keberanian untuk memulai dari awal. Dia berkata, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku berkata, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Saat lulus kuliah, aku menulis program dan perangkat lunak, berbisnis dengan beberapa teman. Dia ingin melakukan penjualan langsung melalui siaran daring dan membutuhkan modal awal. Aku sekali lagi menjadi sandaran baginya dan memberikan ide serta strategi. 5 tahun kemudian, dia akhirnya memiliki karir yang sukses. Selama 7 tahun itu, 3 tahun pertama aku menjaganya, dan 2 tahun berikutnya dia berubah menjadi wanita sukses bahkan ingin membintangi serial drama tentang wanita kuat. Suatu ketika ada reuni teman SMA, mereka bermain permainan, benar atau berani. Liu Ruyan memilih benar, dan pertanyaannya adalah, jika kamu diberi kesempatan sekali lagi, kamu akan memilih Jiboda atau Yi Tengcheng? Pertanyaan yang membuatku sedikit bingung dan tegang, tapi Liu Ruyan dengan cepat membuat pilihan. Dia menggenggam lenganku dan berkata tanpa ragu, tentu saja Jiboda, bahkan 100 kali pun akan selalu Jiboda dari keluarga kami. Temannya bertanya, benarkah? Kemudian beberapa wanita itu berbincang di atas loteng. Liu Ruyan tidak membawa ponselnya, jadi aku pergi memberikannya dan secara tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Liu Ruyan berkata, Cheng membutuhkan orang yang setara dengannya dari segi latar belakang keluarga. Latar belakangku sangat rendah, hubungan kita tidak akan ada hasilnya. Orang lain bertanya, bagaimana dengan Jiboda? Dia berkata, meskipun dia bisa dianggap sebagai pria baik, tapi bagaimana ya? Dulu rasa harga diriku sangat rendah, jadi aku dengan mudah diperdaya oleh kebaikan kecil yang diberikan Jiboda. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Bahkan sekarang kalau aku mengingatnya, aku tidak merasa bahwa orang yang berdiri di sana dan mendengar kata-kata itu adalah diriku sendiri. Seolah-olah aku adalah penonton di bawah panggung yang menyaksikan sebuah adegan tentang seseorang yang menyadap pembicaraan orang lain. Tidak merasa sakit hati, tidak merasa malu, benar-benar tidak peka dan tidak punya perasaan sama sekali. Aku tidak menuntut penjelasan dari Liu Ruyan dan juga tidak menyebutkan hal itu. Kita menjalani hidup seperti biasa selama 3 bulan. Sangat biasa saja hingga ketika aku mengingatnya kemudian. Aku bahkan tidak bisa mengingat apa yang kulakukan dan apa yang kuduga pada waktu itu. Tidak mengerti mengapa. Awalnya aku juga tidak mengerti. Baru setelah lama aku tahu ada sebuah istilah yang disebut reaksi disosiasi. Ketika manusia menghadapi rasa sakit yang luar biasa dan tidak bisa ditanggung, tubuh akan mengaktifkan mekanisme perlindungan diri. Ia seperti sakelar yang sementara memutus hubungan antara individu dan sumber rasa sakit, mencegah sistem psikologis runtuh total. Saat itu aku pasti seperti itu. Kakek berkata, hiduplah seperti rerumputan liar, meskipun menerima pukulan yang mematikan, selama masih ada nyawa, pasti akan tumbuh kembali. Aku mulai membangun kembali diri sendiri. Pertama adalah tubuh, kemudian kemampuan, dan terakhir adalah pemikiran. Aku berolahraga, berlatih tinju,
mengikuti perlombaan, dan juga fokus sepenuhnya pada pekerjaan untuk mengembangkan bisnis baru. Dulu aku tidak punya ambisi besar. Setelah bisnis sukses aku mulai puas dengan keadaan dan bahkan merencanakan kehidupan pensiun sejak dini. Tapi sekarang aku semakin sibuk, dan rasa kosong serta kebingungan benar-benar hilang. Tak bisa dipungkiri, ketika seseorang memiliki uang, ia bisa menghindari banyak jalan buntu dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pendapatan dari bisnis baru telah meningkat 5 kali lipat. Dan ketika seseorang mulai bergerak maju dengan gigih, pemikirannya akan tumbuh seperti ranting liar yang cepat, tidak butuh waktu lama untuk membangun struktur yang lengkap. Hampir pada saat itu juga, aku mulai memutus satu persatu hubungan emosional yang menghubungkan Liu Ruyan denganku. Aku berkata, Liu Ruyan, aku hanya ingin hidup tenang beberapa hari saja. Sepertinya kita hanya bisa bersama dalam kesusahan, tapi tidak bisa bersama dalam kemakmuran. Hubunganmu dengan Yi Tengcheng bisa kamu atur sendiri, jangan ikut campurkan aku di dalamnya. Aku sungguh-sungguh ingin bercerai, besok kita temui di kantor catatan sipil. Sekarang, keluar dari rumahku. Seiring dengan setiap kata yang aku ucapkan, kemarahan Liu Ruyan semakin besar. Dia menjerit dengan emosi yang luar biasa. Aku sudah bilang berkali-kali, hubungan aku dengan Yi Tengcheng bersih saja. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya? Emosi manusia bisa menular. Awalnya aku masih tenang, tapi sekarang juga jadi marah karena jeritannya. Mengingat mereka yang sedang syuting serial drama bersama, aku berkata, kamu benar-benar mengira aku diam selama ini karena aku baik hati? Pikirkan saja, Yi Tengcheng juga tidak mudah. Di dunia nyata tidak bisa jadi bos tampan kaya raya, jadi hanya bisa puaskan hasratnya di dalam serial pendek. Tapi rasanya pasti tidak enak bagi mantan putra mahkota keluarga kaya untuk harus tunduk pada orang lain, bukan? Aku berkata lagi, tapi apa jadinya jika kesempatan yang ia dapatkan dengan susah payah ini hancur karena aku? Jika aku keluar dan bilang bahwa kalian melakukan perselingkuhan? Aku tidak pernah. Liu Ruyan mau berkata apa lagi, tapi aku langsung menginterupsinya, jangan usah menjelaskan banyak hal padaku. Jika besok kamu tidak muncul di kantor catatan sipil, maka kata-katamu itu simpan saja untuk menjelaskan kepada masyarakat luas. Liu Ruyan pergi 2 jam yang lalu, dan telepon Yi Tengcheng datang 2 jam kemudian. Dia langsung memberi alamat dan berkata, saat pelatih menelepon, aku sedang melakukan pemanasan. Dia bertanya bagaimana harus menangani situasinya, aku menyuruhnya tidak perlu campur tangan. Kemudian aku menelepon Liu Ruyan tapi tidak terjawab. Aku mendesah dan kemudian menelepon asistennya. Pak Ji, ada apa nih? Katanya. Aku berkata, kabari Liu Ruyan, suruh Yi Tengcheng berperilaku baik-baik saja. Jika dia masih membuat masalah, aku akan membocorkannya ke media. Tak lama kemudian Yi Tengcheng pergi dengan marah, bahkan melempar cangkir kopiku sebelum pergi. Sebenarnya aku bisa menebak apa yang akan dikatakan Yi Tengcheng padaku. Pasti hanya mencaci maki aku sebagai orang miskin yang tidak berharga. Dia sama sekali tidak menghargai Liu Ruyan, dan berkata bahwa orang yang berpikiran kotor akan melihat segala sesuatu sebagai kotor. Kata-kata seperti itu sering dia ucapkan, sehingga akhirnya dia sendiri mempercayainya. Aku tiba tepat pada pukul 8 di kantor catatan sipil, menunggu selama setengah jam tapi tidak melihat bayangan Liu Ruyan. Aku meneleponnya, sebelum aku bisa berbicara, suaranya yang tidak puas terdengar, sedang di jalan, tunggu sebentar saja. Aku menunggu lagi selama 1 jam, dan ketika aku hampir tidak tahan lagi, Liu Ruyan akhirnya tiba, tapi yang turun dari mobil adalah 2 orang. Aku melihat Yi Tengcheng turun dari mobil dengan wajah tidak sabar, dia membuka pintu mobil untuk Liu Ruyan sambil mengoceh. Aku tidak mengerti kenapa kamu tergesa-gesa, kakimu sudah keseleo. Sakit tidak? Biarkan aku lihat. Dia mendekat ke Liu Ruyan, tapi Liu Ruyan menjeremuskannya dan mundur sedikit, kemudian melihat ke arahku. Mungkin karena wajahku terlihat sangat tidak baik, Liu Ruyan mengecup bibirnya dan berkata, sudah tidak sakit lagi. Bukankah kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada Jiboda? Gerakan Yi Tengcheng terhenti. Aku tidak bisa melihat seluruh wajahnya tapi dari separuh wajahnya sudah terlihat bahwa dia sedang marah. Kemudian dia berbalik menghadapiku dan berkata, Jiboda, kamu tidak perlu jadi orang yang kecil hati seperti ini. Sudah 100 kali aku bilang hubungan aku dengan Liu Ruyan bersih saja. Jika kamu ingin bercerai silakan saja, tapi jangan ikut campurkan aku tidak mau jadi kambing hitamnya. Dia mengerutkan kening dengan pandangan yang merendahkan dan berkata, aku tidak mengerti. Apakah di pikiranmu hubungan antara pria dan wanita hanya tentang cinta dan hasrat semata? Betul saja, orang yang berpikiran kotor akan melihat segala sesuatu sebagai kotor, dan orang yang tidak berkemampuan akan semakin curiga.
Lebih baik kamu mencari kesalahan pada dirimu sendiri. Aku tidak menanggapi, menunduk mencari sesuatu di ponselku. Sikapku yang tidak memperhatikannya membuat Yi Tengcheng sangat tidak senang. Dia berkata, Jiboda, aku sedang berbicara denganmu. Sesaat kemudian, ponsel Liu Ruyan berbunyi notifikasi pesan. Aku mengangkat kepalaku dan berkata, jika aku tidak melakukan apa-apa padamu berdua, apakah kalian benar-benar mengira aku lemah? Tidak, aku hanya malas menghabiskan waktu untuk kalian berdua. Sekarang, aku menunjuk ke Yi Tengcheng, kamu kembali ke dalam mobil. Lalu aku menunjuk ke Liu Ruyan, kamu ikut aku masuk untuk bercerai. Kamu. Yi Tengcheng marah dan mau menyerang, tapi Liu Ruyan sekali lagi menariknya. Wajahnya tidak pernah terlihat seburuk ini, dia menggenggam ponselnya dengan kuat hingga ujung jarinya memucat. Alasan satu-satunya adalah aku baru saja mengirimkan sebuah foto dan sebuah video padanya. Di foto itu, Liu Ruyan membungkus diri dengan handuk dan Yi Tengcheng menggendongnya secara mendatar. Videonya bahkan lebih menarik. Di dalam kamar hotel, Liu Ruyan menghadap belakang kamera dan melepas jasnya yang kotor, sedangkan Yi Tengcheng dengan dasi yang kusut menarik tirai jendela. Liu Ruyan menggigit bibirnya dan berkata, dari mana kamu dapatkan video ini? Dia berkata dengan suara gemetar, apakah kamu menyuruh orang untuk memotretnya? Aku dengan tenang menggelengkan kepala, tidak. Apakah itu benar atau tidak penting? Kalau tidak, kalian tidak akan menghabiskan 4 juta yuan untuknya. Mungkin mereka memang tidak melakukan hal yang salah, siapa tahu? Tapi itu tidak penting, karena hal seperti ini tidak bisa dibuktikan tidak terjadi. Kerusuhan nama baik akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada 4 juta yuan. Aku berkata, aku tidak membocorkan ini karena kamu adalah istriku. Jika ada kerusuhan di pasar saham, aku juga akan merugi. Tapi Liu Ruyan, jangan memaksaku. Setelah berkata itu, aku menuju ke lift. Lift turun dari lantai 3 ke lantai bawah 1, dan ketika pintunya terbuka, Liu Ruyan sudah menghampiriku. Dia tidak berkata apa-apa, kita diam saja sepanjang jalan. Kita mengambil nomor antrian dan menunggu. Petugas bertanya, apakah kalian yakin ingin bercerai? Aku menjawab, yakin. Suara Liu Ruyan juga terdengar, yakin. Ikatan selama 24 tahun, pernikahan selama 5 tahun, dan seorang anak yang datang dan pergi begitu saja, akhirnya menemukan titik akhir. Keluar dari kantor catatan sipil, aku melihat ke atas ke langit. Pada saat itu mataku sedikit rasa asam, ada emosi yang muncul tanpa sebab. Aku tidak tahu mengapa, tiba-tiba saja aku mengemudi, berkeliling dan memasuki jalan raya, lalu terus berkendara hingga kembali ke kota di mana aku dan Liu Ruyan dulunya tinggal. Aku pergi ke pemakaman untuk mengantar doa bagi kakek dan nenekku. Kemudian aku pergi ke makam ayah Liu Ruyan dan duduk sebentar di sana. Pria tinggi itu pernah berkata padaku, Boda, meskipun pamanku sangat berterima kasih karena kamu melindungi Ruyan, yang pertama kali kamu harus lindungi adalah dirimu sendiri. Sejak kecil aku tidak mengerti mengapa kakekku selalu memaksaku untuk hidup sesuai dengan keinginannya, mengatur segala hal tentangku, memaksaku untuk berlatih tanpa istirahat, bahkan tidak mengizinkanku menangis atau meratap saat terluka. Dia pernah mengejekku, bodoh. Mengapa kamu menangis seperti perempuan? Sikap ekstremnya pernah membuatku memberontak dan melawannya. Sampai suatu hari aku meminjamkan payungku kepada seorang gadis yang tidak membawa payung, lalu pulang dalam keadaan basah karena terkena hujan. Kakekku yang biasanya tegas dan tenang pertama kalinya marah besar dan memukulku, kemudian membujukku agar tenang. Saat melihatku, dia menyembunyikan semua emosi dalam matanya dan berkata, kamu boleh meminjamkan payungmu kepada orang lain, tapi dengan syarat dirimu sendiri tidak terkena hujan. Kamu harus menghormati perempuan, tapi jangan sampai pikiranmu dikendalikan oleh mereka, dan jangan pernah mengabaikan martabat serta harkat dirimu sendiri. Dia menutup matanya sebentar, kemudian berbicara perlahan, kakek sudah tidak kuat lagi, tidak bisa menemani kamu lama lagi. Bagaimana dengan masa depanmu? Jangan ikuti jejak ayahmu yang merusak hidupnya sendiri. Dia tidak pernah menginginkan anaknya menjadi orang terkenal, hanya ingin dia hidup dengan baik dan menjadi orang yang benar-benar jujur serta bermartabat. Tapi dia bahkan tidak bisa bertemu dengannya lagi. Anak kandungnya yang pemalu dan tidak punya pendirian sendiri, rela memberikan segala sesuatu mulai dari uang tunangan, mobil, hingga rumah untuk seorang wanita, sampai akhirnya dirampok dan dibuang seperti sampah, hingga akhirnya memilih untuk melompat dari gedung tinggi. Dia hanya ingin cucunya hidup menjadi orang yang benar-benar jujur dan bermartabat. Aku berpikir, mungkin aku tidak mengecewakannya. Tapi aku juga telah mengganggu ketenangan alamnya. Dulu aku sering datang mengganggunya, tapi sekarang sudah tidak perlu lagi.
Aku tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Aku dan Liu Ruyan menghabiskan waktu beberapa saat untuk membagi harta kekayaan. Apa yang harus dipindahkan, apa yang harus diubah nama kepemilikannya diubah saja. Ketika membuat surat pernyataan perceraian, pengacaramu pernah mengatakan padaku bahwa jika ingin cepat selesai, bisa sedikit mengorbankan bagian harta, tapi jika ingin mendapatkan keuntungan maksimal, akan membutuhkan waktu lebih lama. Aku memikirkannya cukup lama dan akhirnya memutuskan dengan sikap yang adil. Saat menandatangani dokumen, Liu Ruyan tidak membacanya dengan cermat, tapi ketika dia membacanya kemudian, dia terdiam sangat lama. Dia berkata dengan nada penuh penghormatan meskipun sedikit marah, "Betul sekali kamu adalah pengusaha yang dingin dan tidak punya perasaan." Aku tertawa dan berkata, "Aku tidak membuatmu rugi." Dia menjawab, "Itu bukan maksudku. Pekerjaanku semakin sibuk, dan pertemuan dengan Liu Ruyan juga semakin jarang." Yi Tengcheng masuk ke dalam tim produksi drama, tapi dia sangat sulit diajak bekerja sama dan selalu mencampuri urusan di lokasi syuting. Orang yang tidak tahu akan mengira dia adalah pihak yang memberikan dana produksi. Ini yang diceritakan Chen De saat kita makan bersama. Dia adalah teman sekolah kita dan juga pihak yang memberikan dana untuk drama itu. Apa dengan Yi Tengcheng ini? Dulu dia sering melakukan bullying terhadap Liu Ruyan, kan? Bagaimana mereka bisa bekerja sama sampai seperti ini? Aku meneguk sedikit minuman dan tertawa sambil berkata, yang tidak bisa didapatkan selalu terasa lebih menarik dan berharga. Istilahnya, bulan putih yang tidak tercapai, memang memiliki daya hancur yang besar. Dan rupanya aku juga telah menjadi bulan putih bagi seseorang. Pada suatu hari, Liu Ruyan tiba-tiba meneleponku dan berkata, "Sayang, perutku sangat sakit. Bisakah kamu datang menemani aku?" Aku sedang bersandar di kursi belakang mobil dan sedang mengantuk, terbangun karena suara telepon dan menjawab dengan tidak senang, "Jika sakit cari dokter saja, kenapa kamu mencari aku?" Namun sesaat kemudian mobil melakukan pengereman mendadak. Sekretaris wanita di sebelahku terjatuh ke depan dan sedikit menjerit. Liu Ruyan terdiam beberapa detik kemudian bertanya, "Di mana kamu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Aku tidak menanggapi dan mematikan telepon. Tak sampai 2 hari kemudian, pada tengah malam asistennya meneleponku, "Pak Ji, Kakak Ruyan mabuk dan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Bisakah Anda datang menjemputnya?" Aku menatap langit-langit kamar selama beberapa saat, lalu menjawab dengan 3 kata, "Tidak bisa menjemput." Pada sore harinya, telepon Liu Ruyan datang lagi dengan suara yang sedikit lemah. Dia berkata, "Dokter bertanya apakah aku punya alergi terhadap obat tertentu, tapi aku tidak tahu jawabannya." Saat itu aku baru menyadari sesuatu dan tidak berkata apa-apa. Aku bisa mendengar napasnya yang sangat pelan di ujung telepon. Kami sudah lama tidak memiliki kesempatan untuk berdiam diri bersama seperti ini. Dia sangat sibuk, aku juga sangat sibuk, dan setiap kali kita berbicara hanya membicarakan hal-hal penting tanpa kata yang tidak perlu. Ada orang yang bilang, semakin banyak kata-kata yang tidak penting yang diucapkan antara suami istri, semakin tinggi tingkat kebahagiaan mereka. Apa itu suami istri? Yakni orang yang meskipun merasa bosan, masih bersedia menghabiskan waktu bersama denganmu. Tapi hal yang sederhana ini sangat sulit dilakukan bagi aku dan Liu Ruyan. Aku berkata, "Liu Ruyan, jika kamu terus menghubungiku seperti ini, aku akan berpikir bahwa kamu menyesal." Napas Liu Ruyan sebentar terdiam, kemudian menjadi cepat dan dia menjerit, "Apa yang kamu maksud dengan menyesal? Aku tidak pernah menginginkan perceraian, hanya kamu yang bersikeras dan memaksaku." Aku tertawa dan berkata, "Ya benar." Suaraku sedikit rendah ketika berkata, "Aku memang memaksamu. Tapi bukankah itu aneh? Sebenarnya kita adalah suami istri, tapi aku bisa mengendalikanmu melalui Yi Tengcheng." Aku melanjutkan, "Kamu tidak punya alergi terhadap obat apapun. Kecuali jika sangat diperlukan, jangan hubungiku lagi." Anak Chen Ze menginjak usia 100 hari, dan aku termasuk dalam daftar undangan. Saat aku tiba, pesta sudah dimulai. Aku menyerahkan hadiah kepada Chen Ze, lalu dia menarikku berbincang sebentar. Karena dia harus menyambut tamu lain, dia membawa seorang gadis dan memperkenalkannya padaku. "Ini teman baikku," kemudian berkata padaku, "Ini sepupuku, masih lajang. Ajak dia berbincang dulu ya." Setelah berkata itu, dia pergi dan menyisakan aku dengan sepupunya yang saling memandang bingung. Setelah sadar, aku dengan sopan menghormatinya dengan segelas minuman dan berkata, "Nama saya Jiboda. Bagaimana denganmu?" Dia sedikit mengecup bibir dan berkata, "Yu Yue." Dia adalah gadis yang peka dan bisa mengikuti percakapan dengan baik,
Dalam beberapa kalimat saja kita sudah bisa berbincang dengan lancar. Ketika tahu bahwa aku memiliki beberapa pusat kebugaran, dia sedikit menyilangkan kepalanya dan berkata, "Aku baru-baru ini merasa sakit di bahu dan leher. Apakah ada olahraga yang cocok untukku?" Aku menurunkan gelas minuman dan berkata, "Izinkan aku memeriksa denyut nadimu." Tertarik? Dia membuka mata lebar dan berkata, "Kamu juga bisa melakukan itu?" Aku menjawab, "Sedikit tahu saja. Banyak klien saya membutuhkan perawatan tubuh selain berolahraga, jadi saya menyewa seorang dokter Tionghoa untuk memberikan perawatan dan saya belajar sedikit darinya." Dokter Tionghoa menganut prinsip pemeriksaan melalui penampilan, suara, bau, dan denyut nadi. Bagiku 3 langkah pertama sudah cukup, langkah terakhir hanya untuk menunjukkan kemampuan saja. Meskipun tidak bisa mendeteksi masalah serius, tapi bisa mengetahui keluhan kecil pada tubuh. Seperti halnya Yu Wei, denyut nadinya kuat dan tegang, bagian kiri perutnya menunjukkan denyut nadi yang lemah saat ditekan, sedangkan di sisi kanan denyut nadinya dalam dan halus. Aku berkata, "Kamu terlalu sering begadang baru-baru ini, Nona Yu. Ada penumpukan energi negatif dalam tubuhmu, tidak ada masalah besar tapi kamu pasti merasa sakit kepala sekarang." Yu Wei membuka mata lebar dengan ekspresi terkejut, kemudian memberikan jempol ke atas dan berkata, "Hebat sekali Pak Ji. Benar saja aku merasa sedikit sakit kepala sebelah, tapi tidak terlalu parah." Aku melihat ke kanan dan kiri lalu berkata, "Pergi ke tempat yang lebih tenang saja, aku akan membantu memijatnya. Tidak akan menyembuhkan total tapi bisa meredakan rasa sakit." Dia menjawab, "Baiklah." Saat kita akan pergi ke ruang istirahat di sisi lain, tiba-tiba ada orang yang menarik tanganku. Saat aku menoleh, itu adalah Liu Ruyan dengan alis yang mengerut dan pandangan yang tidak ramah saat melihat Yu Wei. Aku bertanya padanya, "Ada apa?" Dia menjawab, "Ada." Yu Wei menatapku dan bertanya, "Apakah aku perlu pergi dulu?" Aku sedikit tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar saja." Tapi Liu Ruyan sudah menarikku keluar, aku berkata dengan tidak sabar, "Ada apa sebenarnya?" Dia bertanya, "Siapa orang itu?" Karena dia menjawab tidak sesuai dengan pertanyaanku, aku tahu bahwa dia datang hanya untuk mencari masalah. Aku berbalik ingin pergi, tapi dia sekali lagi menarik ujung bajuku. Aku menatapnya dengan wajah muram dan berkata, "Liu Ruyan, kamu tidak bisa ingin mendapatkan segalanya dan mengira semua itu adalah milikmu." Sesaat kemudian, aku melihat kegalauan dan kebingungan dalam matanya. Pada malam itu, Yu Wei menumpang mobilku dan aku mengantarnya sampai rumah. Aku tahu bahwa mobil Liu Ruyan selalu mengikuti kita dari belakang. Yu Wei bertanya apakah aku mau masuk sebentar, tapi aku dengan sopan menolaknya, meskipun kita tetap saling bertukar nomor kontak. Aku tidak langsung pulang, melainkan mencari tempat di pinggir jalan untuk berhenti. Tak lama kemudian, Liu Ruyan berjalan perlahan mendekat dan berkata, "Ji Boda, mari kita bicara." Aku tidak tahu apa yang bisa kita bicarakan atau apakah masih ada hal yang patut kita bicarakan. Dia membuka mulutnya mau berkata apa, tapi Teng Cheng tiba-tiba muncul dari suatu tempat, menarik lengan Liu Ruyan dan menuntut jawaban. "Mengapa kamu tidak menjawab teleponku?" Liu Ruyan dengan bingung bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Yi Teng Cheng berkata, "Aku yang harus bertanya padamu. Kenapa kamu bersama dia?" Liu Ruyan berkata, "Kamu mengikuti aku ya?" Yi Teng Cheng dengan marah menjawab, "Apa salahnya aku mengikuti kamu? Jika kamu tidak melakukan hal yang salah, kenapa kamu takut aku mengikuti?" "Liu Ruyan, kamu yang mau jadi orang baik dan bilang ingin menyelamatkan aku, memintaku untuk bermain di drama barumu. Akhirnya aku hanya jadi orang yang selalu tunduk pada orang lain. Apakah inilah yang kamu sebut sebagai penyelamatan? Sekarang aku menghadapi masalah besar, dan kamu ada di sini dengan dia. Hentikan saja." Pelipis Liu Ruyan berdenyut kencang. Setiap kata yang keluar dari mulut Yi Teng Cheng membuat tangannya yang tergantung di sisi tubuh semakin menggenggam erat. Setiap kalimatnya membuatnya merasa sulit bernapas. Kemudian dia mendengar suara pintu mobil yang ditutup dari belakang. Dia dengan terkejut menoleh dan melihat aku menatap cermin belakang dengan wajah tanpa ekspresi, menghidupkan mesin mobil dan pergi meninggalkan mereka. Yi Teng Cheng menghadapi masalah karena dia selalu sombong dan mencampuri urusan di lokasi syuting, sehingga sutradara memutuskan untuk menggantikannya. Yi Teng Cheng sangat marah dan bahkan bertarung dengan sutradara di tempat itu. Aku melihat foto dengan gambar yang jelas dan berkata ke ujung telepon, "Kirim saja. Biarkan orang-orang bertanya-tanya dulu tentang identitasnya." Aku sudah tahu sejak lama bahwa perceraian bukan hal yang mudah, jadi aku harus mengambil tindakan tegas. Kehadiran Yi Teng Cheng datang pada saat yang tepat. Jika aku bisa mengendalikan dia,
maka aku juga bisa mengendalikan Liu Ruyan. Tak lama kemudian, berita tentang aktor kecil yang membuat kerusuhan di lokasi syuting muncul di halaman utama media sosial. Ada dua dugaan di antara pembicaraan orang-orang. Pertama, aktor itu adalah orang yang tidak takut pada kekuasaan. Kedua, aktor itu memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Tak lama kemudian, ada staf dari lokasi syuting yang mengungkapkan bahwa aktor itu tidak punya bakat akting tapi tidak mau menerima nasihat dari siapapun. Selalu sombong dan kasar, bahkan pernah melemparkan makan siang ke atas tubuh seorang staf. Aku menunggu dengan tenang reaksi Liu Ruyan, tapi setelah 24 jam tidak ada respons darinya. Jadi di tengah dugaan orang-orang, informasi kedua mulai disebarkan. Di dalam mobil, seorang wanita sedang makan ceri dan memuntahkan bijinya ke tangan seorang pria yang menjulurkan tangannya di depannya. Tak lama kemudian, nama wanita itu terkuak, Liu Ruyan beserta identitasnya, termasuk informasi bahwa dia sudah menikah dan suaminya adalah aku. Telepon Liu Ruyan datang tepat pada saat itu. Dia bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Aku mengetuk meletakkan jari di atas meja tanpa membantahnya dan berkata, "Karena aku merasa tidak senang. Ketika kamu tahu bahwa keluarga Yi Tengcheng bangkrut, kamu membuat dua keputusan. Pertama, pergi bertemu Yi Tengcheng. Kedua, menggugurkan anak kita. Jadi aku juga membuat dua keputusan. Pertama, bercerai denganmu. Kedua, membuat kalian juga merasakan rasa sakit yang sama seperti yang kudapatkan." Telepon Liu Ruyan langsung diputus secara tergesa-gesa. Kemudian informasi ketiga muncul, sebuah video yang menunjukkan Liu Ruyan dan Yi Tengcheng memasuki hotel yang sama dan tidak keluar sama sekali sepanjang malam. Isu tentang wanita tidak setia dan bulan putih yang tidak tercapai, cinta dan pernikahan, selalu menarik perhatian banyak orang, meskipun dampaknya terbatas. Aku tidak akan membuat Liu Ruyan dan Yi Tengcheng benar-benar hancur, tapi cukup untuk membuat mereka merasakan sakit, seperti yang kudapatkan waktu itu. Saat itu aku secara tidak sengaja menemukan surat hasil pemeriksaan kehamilan yang disembunyikan oleh istriku dan tahu bahwa dia sedang hamil. Pada saat yang sama, keluarga Yi Tengcheng tiba-tiba bangkrut. Liu Ruyan mengetahui berita itu dan tanpa ragu menyuruh asistennya memesan tiket pesawat. Hari itu adalah hari peringatan kematian kakekku. Aku merasa sangat sedih dan bertanya padanya apakah dia benar-benar ingin pergi bertemu Yi Tengcheng. Dia dengan tidak puas menjawab, "Aku tidak bisa berdiri saja melihat dia dalam kesusahan, bukan?" Melihat orang dalam kesusahan? Siapa yang dalam bahaya? Tidak ada orang pun. Bukan, kamu memutuskan untuk membuat anak kita mati. Skandal itu membuat Liu Ruyan menjadi orang yang dibenci oleh semua orang. Dilarang tampil di seluruh platform daring, toko online-nya ditutup, dan karirnya hancur berkeping-keping. Yi Tengcheng juga tidak punya jalan lain untuk kembali. Dia menuntut jawaban padaku, "Jiboda, kamu memaksaku ke jalan buntu dan terlalu berlebihan. Siapa kamu untuk melakukan ini padaku? Di mana kamu lebih baik dariku? Kamu hanya lebih beruntung saja. Tapi ingatlah Jiboda, selalu aku yang ada di dalam hati istri kamu tidak akan pernah bisa menyamai aku." Aku menatap wajahnya yang memutar karena kemarahan dan berkata dengan sinis, "Apakah Liu Ruyan tidak mau kamu sentuh? Aku tahu dia pasti menolaknya, bukan?" Kata-kataku jelas menyentuh titik lemahnya. Dia mengangkat tinjunya mau menyerangku. Tapi aku tidak menghindar dan mengangkat kakinya untuk menendang lututnya tepat saat dia menghampiriku. Yi Tengcheng menjerit kesakitan dan terkulantang di tanah. Wajahnya memucat dan matanya bahkan sedikit kabur. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Kamu berani memukulku?" Aku berkata, "Kapan aku memukulmu? Bukankah kamu sendiri yang ingin berlutut untuk meminta maaf?" "Jiboda, kamu sungguh, Aku mengambil kursi dari sebelahku, mengangkatnya tinggi saat dia menjerit marah, lalu menjagokannya tepat di dekat telinganya saat dia menjerit kesakitan. Matanya penuh dengan ketakutan dan tubuhnya menggigil. Aku menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, "Saat aku memukul orang tidak bisa mengontrol kekuatan, jadi jangan pernah menggangguku." Ketika Liu Ruyan datang, Yi Tengcheng terkulantang di tanah dengan tubuhnya kotor dan ingin meraihnya. Tapi Liu Ruyan menghindarinya. Dia dengan jijik mengangkat tangannya dan menyuruh asistennya membawanya pergi. Yi Tengcheng jelas tidak puas, tapi dia sudah belajar dari kesalahan dan tidak berkata apa-apa lagi. Liu Ruyan menatapku dengan wajah yang sangat pucat dan lelah. Jika aku bilang bahwa aku sama sekali tidak senang melihatnya seperti ini, itu pasti bohong. Pada saat itu, aku merasa sangat lega dan rileks. Liu Ruyan akhirnya memang mengenalku dengan baik. Dia menundukkan pandangannya dan tersenyum sinis pada dirinya sendiri, kemudian berkata, "Apakah kamu sangat membenciku?"
Aku duduk di kursi manajer sambil memutar pulpen dan berkata, bukannya begitu parah, tidak sampai pada kebencian, aku hanya sekadar menjijikimu saja. Dulu aku memang benar-benar membencinya, tapi kemudian aku menyadari bahwa perasaan kebencian terlalu kuat dan tidak bisa secara tepat mengungkapkan apa yang kurasakan. Kata, menjijiki, tampaknya lebih akurat. Jelasnya Liu Ruyan juga merasakan daya hancur dari dua kata itu, tangannya sedikit gemetar bahkan suaranya menjadi serak saat dia berkata, aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku menjawab, tetapi pada akhirnya kamu tetap akan bersama Yi Tengcheng. Dia berkata, tentu saja tidak. Aku tidak peduli apakah mereka pernah melakukan sesuatu atau tidak. Aku hanya ingin menyaksikan drama ini, melihat mereka merasa tidak nyaman. Sekarang aku berpikir, Liu Ruyan benar-benar tidak akan mengizinkan Yi Tengcheng menyentuhnya dalam waktu dekat. Sedangkan Yi Tengcheng, apakah dia akan menjadi tergesa-gesa dan melakukan hal bodoh? Ada banyak adegan menarik yang akan datang, sungguh menarik. Tentu saja, menyaksikan drama hanya bagian kecil dari hidupku, aku juga cukup sibuk. Di antara kesibukanku, aku dan Yu Youwei telah makan bersama 2 kali. Chen Ze mengirimkan pesan dengan banyak tanda seru padaku. Bukankah kamu mau jadi menantuku ya? Aku membalasnya dengan banyak tanda tanya dan berkata, kamu terlalu berpikir jauh. Tentu saja, tidak ada orang yang akan mempercayai kata-kataku ini. Pada hari itu aku kembali mengantar Yu Youwei pulang. Dia bertanya apakah aku mau masuk sebentar, tapi aku tersenyum dan menggelengkan kepalaku. Berkata, tidak usah, hari ini aku punya banyak pekerjaan dan harus lembur malam. Aku bukan orang bodoh. Aku adalah pria duda berusia 30-an, sedangkan dia adalah gadis muda yang begitu aktif mendekat. Pasti ada maksud tertentu di baliknya. Saya sampai rumah 1,5 jam kemudian. Saat keluar dari lift, aku melihat Liu Ruyan menungguku di depan pintu rumahku. Dia bersandar pada pintu dan jongkok di lantai dengan kedua kakinya yang panjang ditarik ke dalam, membuatnya terlihat sedikit menyedihkan. Aku menatapnya sebentar lalu menyentaknya dengan kaki. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengangkat wajahnya dengan mata yang kabur. Aku berkata, kamu demam. Liu Ruyan hampir pingsan di depan pintu rumahku. Di antara keinginanku untuk mengabaikannya atau memberikan pukulan terakhir, aku mengalahkan niat jahatku dengan hati nuraniku yang tersisa dan menghubungi asistennya. Aku menarik dirinya ke samping lalu masuk ke dalam rumah. Sekitar 40 menit kemudian aku mendengar suara berisik, tampaknya dia sudah dibawa pergi. Aku mengangkat bahu dan berpikir, apa boleh buat, setidaknya demam tidak akan membunuh orang. Peristiwa ini tampaknya memberikan pukulan berat bagi Liu Ruyan. Saat dia muncul lagi di depanku mengenakan baju pasien, matanya sedikit kemerahan dengan pembuluh darah yang terlihat jelas. Dia berkata, kamu tidak akan melakukan ini padaku. Jiboda tidak akan pernah melakukan ini padaku, dia tidak akan pernah mengabaikanku begitu saja. Kata-katanya sangat menyiratkan sesuatu. Dia menyebut Jiboda, seolah-olah orang yang dia bicarakan bukanlah aku. Tapi sebenarnya aku juga sering merasakan hal yang sama. Jiboda yang diam-diam melindungi Liu Ruyan, ia membersihkan segala rintangan agar dia bisa belajar dengan baik. Setiap kali aku mengingatnya, aku merasa itu adalah perilaku yang bodoh. Termasuk Jiboda yang pernah sangat sedih karena Liu Ruyan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu pemalu, bodoh, dan menyakitkan hati itu? Tapi itu memang diriku sendiri. Bahkan aku tidak bisa merasakan apa yang kurasakan pada waktu itu. Namun hal itu tidak menghalangiku untuk menundukkan kepalaku dan berkata dengan ekspresi penuh kesedihan, sudah terlambat, Liu Ruyan. Antara kita ada terlalu banyak hal yang memisahkan kita tidak bisa kembali lagi. Apakah itu menyakitkan? Tentu saja Liu Ruyan merasa sakit. Rasa sakit terlihat di matanya, napasnya menjadi berat, bahkan tubuhnya hampir membungkuk. Dia berkata, aku tidak akan pernah menghubungi Teng Cheng lagi dan tidak akan pernah bertemu dengannya. Ini seolah-olah janjinya padaku, tapi dia tidak memenuhinya. Karena pada hari berikutnya, Yi Tengcheng mengirimkan foto padaku yang menunjukkan bahwa dia telah tidur bersamanya. Yi Tengcheng menunjukkan dirinya seperti seorang pemenang dan membanggakan diri. Dia sudah menjadi milikku. Tapi aku malah tertawa. Yi Tengcheng sudah selesai. Liu Ruyan. Dulu aku berpikir dia adalah orang yang memiliki pemikiran mandiri dan berbeda dari orang lain. Tapi kemudian aku menemukan satu kata yang sangat cocok untuk menggambarkan sifatnya. Pura-pura. Dia secara terbuka membencinya dan menolak lamaran Yi Tengcheng. Tapi sebenarnya dia telah menyembunyikan perasaannya dan tidak bisa melupakannya selama bertahun-tahun. Apakah dia hanya terlalu terpaku pada cinta? Jika benar demikian, dia tidak akan pernah bersama aku. Kita telah melalui banyak hal bersama. Aku membantunya tumbuh dan mengembangkan karirnya. Tapi setelah dia sukses,
Dia mengira bahwa kesuksesannya hanya karena usaha sendiri dan apa yang kuberi hanya kebaikan kecil. Dia menikmati apa yang kuberi sambil tetap merindukan Yi Tengcheng. Siapa yang sebenarnya dia cintai? Dulu aku sering berpikir tentang hal ini, tapi kemudian aku menyadari bahwa dia mungkin tidak mencintai siapapun. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Sedangkan Yi Tengcheng, putra mahkota keluarga kaya yang sombong dan suka membalas dendam, ketika dia menyadari bahwa dirinya sudah jatuh miskin dan bahkan Liu Ruyan juga mulai menjijikinya, dia pasti akan seperti saat kecil dan mulai melakukan pembalasan. Anjing menggigit anjing, kedua-duanya akan mendapatkan bulu yang berantakan. Aku bernyanyi sambil menyiapkan barang bawaan, karena akan pergi keluar kota ke ibu kota selama setengah bulan untuk belajar dan bertukar informasi. Sebelum perjalananku selesai, Liu Ruyan melakukan sesuatu yang besar. Dia membawa bukti ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Yi Tengcheng telah memperkosa dirinya. Saat mendengar berita ini, hatiku merasa sangat senang. Betul saja, Yi Tengcheng akan masuk penjara. Berita ini kubagikan Chen Ze. Saat aku kembali dari ibu kota, Yi Tengcheng sudah ditahan. Dalam setiap kasus yang ingin diproses secara hukum, Liu Ruyan tetap tegas dan tidak mau mundur. Matanya penuh dengan kebencian. Seluruh proses dari pendaftaran kasus, penyelidikan, hingga pengadilan memakan waktu hampir 1 tahun. Selama itu, banyak orang datang bertanya padaku tentang kasus ini, tapi aku dengan cerdas menutupi semua informasi. Hidupku terus berjalan seperti biasa, sementara perseteruan Liu Ruyan dan Yi Tengcheng hanya menjadi bahan pembicaraan saat senggang. Satu-satunya hal yang patut disebutkan adalah bahwa selama itu Liu Ruyan mengirimkan pesan padaku bertanya, "Apakah kamu menyesal pernah bertemu denganku?" Aku tidak memberikan jawaban padanya, tapi sendiri-sendiri aku berpikir panjang tentangnya. Aku rasa mungkin aku tidak menyesal. Hari-hari itu sangat pahit, seolah-olah tenggelam di dalam air es, bahkan napas terasa dingin. Dan kesendirian adalah hal yang lebih menyiksa, seperti ranting liar yang melilit batang pohon dan membuatmu sulit bernapas. Saat itu aku sangat membutuhkan seseorang, bahkan hanya ada di sisiku dan berbincang tentang hal-hal yang tidak penting saja sudah bisa membuat hidup terasa tidak terlalu sulit. Kemudian dia memang melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti jarum yang menusuk hati dan menyakitkan setiap kali disentuh. Tapi kehadirannya yang menemani adalah hal yang nyata. Dia adalah orang yang membuatku bisa bernapas dengan lega. Jadi, apa yang harus aku sesali? Setidaknya selama masa-masa itu, dia adalah orang yang membuat hidupku terasa tidak terlalu pahit. Cerita selesai.